Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen pergi ke restoran di kota Tianyuan. Kedatangannya untuk menyelamatkan Jiang Meng dari tangan Shou Gongxi. Pada akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan Jiang Meng. Mereka juga telah menyinggung Shou Gongxi, seorang tuan muda dari keluarga Shou. Demi keamanan, Penatua Gila memiliki saran agar mereka segera meningkatkan kekuatan dan juga pergi mencari orang-orang yang dia kenal. Di tempat lain, Jiang Chuan melaporkan kegagalan misinya, menghancurkan King Yumen. Dia dimaki-maki oleh kakeknya, namun kakeknya masih tetap memberi kesempatan kepada Jiang Chuan. Kakeknya juga berpikir, Su Tianxun pasti menggunakan metode aneh untuk mengendalikan seseorang. Jiang Chuan bersemangat, dia tidak akan membuat kakeknya kecewa. Setelah mengatakan semua itu, kakeknya pergi. Seketika, Jiang Chuan terjatuh. Dia menghela napas. Jiang Chuan lebih suka menjadi orang biasa daripada seseorang dengan beban yang berat. Berpindah ke keluarga Jiang. Seseorang sedang berpikir, dia tidak terima dengan kakeknya yang lebih memperhatikan Jiang Chuan. Pria ini bernama Jiang Junxi. Dari raut wajah, Jiang Junxi sangat membenci Jiang Chuan. Dia berniat menyingkirkan Jiang Chuan. Di dekat Jiang Junxi, seseorang sedang mengintip. Pria itu memiliki niat tersembunyi. Dia bernama Jiang Sukamoto. Dari persaingan Jiang Chuan dan Jiang Junxi membuatnya senang. Dia akan mendapatkan keuntungan dari perselisihan mereka berdua. Kembali ke King Yumen. Saat ini, Duan Xiliang sedang duduk di kursi pemimpin. Dia menyampaikan beberapa aturan King Yumen kepada orang-orang yang sudah mereka taklukkan. Beberapa pengaturan telah dibuat. Sekte Pedang Ilahi akan berubah menjadi puncak Pedang Ilahi King Yumen. King Bo hanya bisa mematuhi peraturan. Lembah hantu juga dirubah menjadi papilion hantu. Orang-orang menyetujui semua itu dan tidak berani menunjukkan keberatan. Di dalam hutan, terlihat sesuatu melintas. Itu adalah jiwa milik Penatua Sekte Pedang Ilahi yang sebelumnya dibunuh oleh Xiao Chen. Dia sangat marah dan kesal. Sekte Pedang Ilahi yang telah dia bangun kini telah hancur. Dia hanya bisa menatap langit, kemudian berteriak, "Tanpa daging dan darah, aku tidak bisa mengembalikan tubuhku." Amarahnya terus meluap, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Di saat dia putus asa, ada beberapa orang yang melintas. Penatua Sekte Pedang menatap orang tersebut. Wajahnya terlihat sangat senang. Seketika, Penatua Sekte Pedang melesat, menyerang orang-orang tersebut. Keterkejutan muncul di wajah orang-orang tersebut. Teriakan dan jeritan terdengar jelas dari dalam hutan. Sesaat, hanya tersisa kerangka. Sepertinya, tubuh dan darah mereka telah dilahap sampai habis oleh Penatua Sekte Pedang Ilahi. Berpindah ke sebuah restoran di kota Tianyuan. Kelompok Xiao Chen sedang makan. Tiba-tiba, seorang wanita muncul. Wanita ini memiliki tubuh yang proporsional. Kecantikannya seperti dewi yang turun dari kayangan. Tubuh dewasanya begitu menggoda. Dia meminta komentar kepada kelompok Xiao Chen tentang makanan dari restorannya. Xiao Chen memberikan pujian tentang makanan tersebut. Wanita itu pun tersenyum. Dia tidak percaya pemuda kecil di depannya bisa berbicara semanis itu. Melihat gerak-gerik wanita tersebut, membuat Xiao Chen bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Wanita itu mengatakan dia hanya ingin berbicara kepada Xiao Chen. Namun Xiao Chen menolak dan mengusirnya. Sebuah pesan masuk dan diterima oleh wanita tersebut. Entah apa isi pesan tersebut, tiba-tiba wanita ini menatap Xiao Chen. Sepertinya ada sesuatu yang berhubungan dengannya. Berpindah ke kota Tianyuan, kabar sudah mulai menyebar. Kabar tersebut mengatakan, Sekte Pedang Ilahi, Sekte Api, dan Lembah Hantu telah ditundukkan oleh King Yumen. Seorang pria dengan rambut putih juga menatap pesan tersebut. Berpindah ke tempat lain. Ada seorang pria tua dari Menara Chunpeng. Dia bernama Lao Mo Penyi. Dia sangat terkejut ketika mendengar berita. 3 sekte super ini telah tunduk kepada King Yumen. Salah satu dari mereka mendengar King Yumen memiliki seseorang yang bernama Su Tianxun. Dari sudut pandangnya, kultivasi Su Tianxun kemungkinan berada pada tingkat roh lanjutan atau bahkan lebih tinggi. Dari informasi rahasia yang mereka kumpulkan, seni bela diri Su Tianxun berada di atas peringkat 8. Dan ada kemungkinan berada di tingkat surgawi. Mo Penyi terkejut mendengar seni bela diri di tingkat surgawi. Dia berpikir, jika itu benar-benar keterampilan surgawi, ini akan menjadi hal yang buruk untuk mereka. King Yumen bisa dianggap sebagai kekuatan paling kuat di wilayah Tianyuan. Mo Penyi memanggil seseorang yang bernama Lao Wu, menyuruhnya pergi ke King Yumen untuk mengundang mereka berpartisipasi dalam pelelangan. Sebelumnya, King Yumen tidak memenuhi syarat, tapi sekarang sudah lebih dari cukup.
Dia juga meminta mengirim undangan kepada murid King Yumen yang ada di kota. Mendengar hal itu, Lao Wu terlihat terkejut. Dia sempat menolak, tapi Mo Penji menyuruhnya mengikuti apa yang dia katakan. Dia mengingat kekuatan anak tersebut membuatnya merasa takut. Lao Wu adalah orang yang berada di lantai 2 Menara Chunpeng. Dia juga merasakan tekanan kekuatan yang dikeluarkan oleh Xiao Chen. Lao Wu berpikir, jika dia bisa berteman dengan Xiao Chen, itu pasti akan bermanfaat untuknya. Mo Penji juga mengingat tatapan yang penuh dengan intimidasi yang sebelumnya ditunjukkan oleh Xiao Chen. Kembali ke tempat Xiao Chen. Wanita sebelumnya masih memandang Xiao Chen. Keringat dingin muncul di wajahnya. Xiao Chen bertanya, kenapa wanita tersebut terdiam? Suara Xiao Chen membuatnya tersentak. Seketika, wanita itu mengatakan kalau dia tidak apa-apa, kemudian berbalik dan pergi. Wanita itu berjalan meninggalkan tempat Xiao Chen sambil bergumam. Sekarang, King Yumen ada kekuatan terbesar di kota Tianyuan. Dia masih tidak mengerti kenapa King Yumen membuat gerakan seperti itu. Tapi yang lebih aneh lagi, kedua murid King Yumen yang ada di sini sepertinya tidak tahu apa-apa. Banyak pertanyaan merasuk ke dalam pikirannya. Wanita itu terus merenung. Kembali ke tempat Xiao Chen, Jiang Meng mengajaknya pergi ke pasar malam. Berpindah ke pasar malam, banyak orang sedang berkumpul melihat barang-barang yang dijual. Begitu juga dengan Xiao Chen dan Jiang Meng. Mereka sudah ada di sana dan melihat seseorang menjual hewan peliharaan. Jiang Meng mendekat ke toko tersebut. Dia menatap hewan-hewan yang dijual dan merasa mereka semua terlihat lucu. Tiba-tiba Xiao Chen menatap seekor binatang dan berpikir, apakah binatang itu adalah serigala bermata 3? Jiang Meng mengambil binatang tersebut. Dia merasa itu adalah anjing yang sangat lucu. Penjual mengatakan, meskipun anjing itu terlihat lucu, tapi dia lesu sepanjang hari. Jika mereka tidak senang, mereka bisa memilih yang lain. Jiang Meng menatap mata anjing tersebut dan bertanya, kenapa dia terlihat lemah. Di samping, Xiao Chen berpikir, serigala bermata 3 adalah binatang yang lahir dari surga dan bumi. Setelah dewasa, dia bisa menginjak guntur dan memiliki 3 mata. Binatang ini dapat melewati yin bulan, dapat menghalangi hantu dan dewa. Binatang ini biasanya ada di dunia atas, namun kenapa dia muncul di sini? Hal itu membuat Xiao Chen kebingungan. Serigala bermata 3 tidak memerlukan makanan khusus. Mereka hanya perlu menyerap energi roh dan aura bumi. Dengan begitu, mereka akan dapat dipromosikan menjadi binatang langit. Setelah dewasa, mereka bahkan dapat menyaingi kaisar roh langit. Tapi sayangnya, dunia Shenwu ini kekurangan aura roh. Dan serigala bermata 3 tidak cukup menyerapnya. Jika terus seperti ini, Xiao Chen takut binatang tersebut akan mati. Karena Xiao Chen telah bertemu dengannya, dia akan membeli binatang ini. Binatang itu dijual dengan harga 10 koin emas. Setelah membayar ke pedagang, Xiao Chen mencoba memegang binatang tersebut. Tapi binatang itu menggeram ke Xiao Chen. Tanpa diduga, dia menggigit tangan Xiao Chen. Keterkejutan muncul di wajah Xiao Chen. Jiang Meng menatap binatang itu. Dia marah karena binatang itu berani menggigit Xiao Chen. Dengan cepat, Jiang Meng menanyakan kondisi Xiao Chen. Namun Xiao Chen meyakinkan dia tidak apa-apa. Kemudian menatap tangannya. Dia bisa melihat binatang tersebut meninggalkan bekas gigitan, yang berarti anjing ini sebanding dengan senjata roh tingkat pertama. Xiao Chen merasa aneh. Dia kembali berpikir, apakah hewan ini adalah serigala bermata 3 atau hasil perkawinan silang antara serigala bermata 3 dan hewan lain. Xiao Chen memandang anjing tersebut, kemudian menatap Jiang Meng, mengajaknya pergi. Dalam perjalanan, Xiao Chen bertemu dengan seorang gadis bersama dengan pria berjubah. Gadis itu menatap anjing bermata 3 Xiao Chen. Melihatnya sangat lucu, dia ingin membelinya. Pemuda berjubah menghentikan Xiao Chen. Dengan sopan, dia menanyakan berapa harga anjing tersebut. Namun Xiao Chen terlihat kesal dan menyuruh mereka pergi. Gadis itu pun menjadi kesal. Dia bertanya, apakah Xiao Chen mengetahui siapa dia. Sepertinya gadis di depan Xiao Chen memiliki identitas yang luar biasa. Namun Xiao Chen tidak peduli. Dia menaruh anjing bermata 3 di atas kepala. Xiao Chen memberi ancaman. Jika mereka masih berani mengganggunya, Xiao Chen akan membunuh mereka. Tatapan dengan penuh ancaman dikeluarkan oleh Xiao Chen. Seketika, gadis itu gemetar. Keringat di wajahnya keluar. Gadis itu bersembunyi di belakang pria berjubah. Pria berjubah ini dipanggil dengan nama Aheng. Gadis itu meminta Aheng membunuh Xiao Chen karena dia telah berani mengancamnya. Aheng mendekat ke arah Xiao Chen. Gadis itu terlihat senang melihat orang yang berani menggertaknya akan dihajar oleh Aheng. Tapi Aheng menakupkan tangan. Sambil menunduk, dia meminta maaf kepada Xiao Chen karena telah menyinggungnya. Aheng berbalik sambil menarik gadis tersebut. Xiao Chen menatap kepergian mereka. Dia merasa
pemuda yang dipanggil Aheng memiliki wawasan. Xiao Qian kembali melanjutkan perjalanannya bersama dengan Jiang Meng. Gadis yang bersama dengan Aheng menatap kepergian Xiao Qian. Dia marah-marah kepada Aheng atas tindakan yang baru saja dia lakukan. Dia tidak terima dengan cara Aheng melindunginya. Aheng mencoba menenangkan, kemudian mengatakan dia bukanlah lawan Xiao Qian. Meskipun Xiao Qian kelihatannya lemah, tapi aura membunuh dalam tubuhnya sangat kuat. Gadis itu tidak ingin mendengar perkataan Aheng. Kedatangan mereka ke sini adalah untuk pelelangan. Berpindah ke tempat lain. Saat ini, Xiao Qian berada di toko pakaian. Dia mencoba beberapa pakaian bersama dengan Jiang Meng dan gadis liar. Xiao Qian berpikir, berita King Yumen menundukkan 3 sekte besar pasti sudah menyebar. Jika mereka menggunakan pakaian King Yumen, itu akan merepotkan. Jiang Meng memperlihatkan pakaian barunya kepada Xiao Qian. Dia terlihat semakin cantik dengan pakaian tersebut. Hal itu juga membuat Xiao Qian terpana. Seseorang memanggil Xiao Qian, kemudian memberikan undangan lelang dari Menara Chunpeng. Xiao Qian merasa senang dan menerima undangan tersebut. Jiang Meng bertanya, kenapa Menara Chunpeng memberi undangan kepada mereka? Namun Xiao Qian mengatakan, karena mereka telah memberi undangan, Xiao Qian akan datang. Kelompok Xiao Qian pun pergi meninggalkan toko tersebut. Di sana ada beberapa orang yang sedang mengamati Xiao Qian. Mengetahui Xiao Qian dari King Yumen, kelompok ini berniat membalas dendam. Kemungkinan besar mereka berasal dari sekte pedang ilahi. Berpindah ke Menara Chunpeng, banyak orang berdesakan masuk ke dalam menara. Acara pelelangan ini sangat besar. Tidak hanya wilayah Tianyuan, wilayah Qinsao dan Jinsao juga diundang. Di depan pintu masuk, Xiao Qian, Jiang Meng dan gadis liar sudah ada di sana. Mereka akan masuk ke dalam tempat tersebut. Terlihat petugas meminta undangan sebagai akses masuk. Xiao Qian mengeluarkan undangan yang membuat petugas itu sangat ramah. Undangan Xiao Qian adalah undangan VIP. Seseorang bergegas masuk. Dia sangat terburu-buru dan tidak sengaja menabrak Xiao Qian. Orang ini adalah Jiang Chuan. Jiang Chuan marah-marah dan menunjuk orang yang dia tabrak. Tapi setelah melihat itu adalah Xiao Qian, wajahnya memucat. Tatapan yang diberikan oleh Xiao Qian membuat Jiang Chuan gemetar. Dengan cepat dia pun pergi. Kembali ke tempat lelang. Semua orang telah berkumpul. Ada kelompok Tianyuan Wuxing dan kediaman Chan Li. Mereka semua melihat 3 orang yang sedang berjalan ke kursi VIP. Itu adalah kelompok Xiao Qian. Merasakan tatapan semua orang yang mengarah kepada mereka, Jiang Meng merasa semua orang menatap mereka. Xiao Qian baru sadar tempat yang mereka tuju adalah kursi VIP. Namun dia terus berjalan. Tanpa disengaja, mereka duduk di sebelah Jiang Chuan. Hal itu membuat Jiang Chuan kaget. Gadis yang sebelumnya bersama dengan Aheng juga ada di sana. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok Xiao Qian. Gadis ini masih memiliki dendam. Xiao Qian menyadari hampir semua orang yang berkuasa ada di sini. Dengan tatapan mengintimidasi, Xiao Qian bertanya ke Jiang Chuan, apakah dia mengenal orang-orang yang ada di sini. Jiang Chuan ketakutan, dia mulai menjelaskan. Dari penjelasan tersebut, Jiang Chuan tidak mengetahui siapa gadis yang ada di sebelahnya. Xiao Qian mengerti, dia tidak mengganggu Jiang Chuan lagi. Seseorang memberi salam pembukaan, dia adalah Mo Penji. Pelelangan akhirnya dimulai. Mo Penji memanggil petugas. Barang pertama dikeluarkan, itu adalah pil penyembuh tingkat 9, Seng Yuandan. Peng Yi menjelaskan, pil tersebut bukan hanya pil penyembuh, itu juga mengandung kekuatan surga dan bumi. Meskipun hanya sedikit, tapi sangat berguna untuk seorang prajurit. Mendengar kekuatan surga dan bumi, orang-orang terkejut. Pil tersebut dibuat oleh Kaisar Agung sebelum dia mencapai kultivasi surga. Setelah Kaisar dipromosikan, pil tersebut mendapatkan sedikit roh. Tawaran mulai bermunculan. Harga awal adalah 9.000 koin emas. Gadis yang bersama dengan Aheng ikut bersaing. Dia menaikkan harga tawaran menjadi 20.000. Tidak ada orang yang berani menaikkan harga. Dengan begitu, dialah yang menjadi pemenang. Beralih ke barang kedua, itu adalah anak elang langit. Dikatakan, hewan tersebut akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia atas dan dapat menyaingi kaisar setelah dewasa. Darah elang ini tidak murni. Setelah dewasa, dia akan menjadi binatang tingkat surga ke-6. Harga awalnya adalah 20.000 koin emas. Jiang Chuan sangat bersemangat melihat hewan tersebut dan berniat mendapatkannya. Xiao Qian bertanya, kenapa Jiang Chuan begitu gugup? Elang tersebut hanya bisa mencapai tingkat 6. Menurut Jiang Chuan, tingkat 6 dapat dianggap aset yang kuat. Jika dibawa ke keluarga untuk dilatih, mungkin saja bisa menjadi hewan super. Xiao Qian tidak berkomentar. Dia menyentuh anjing bermata 3 yang ada di atas kepalanya. Jika orang-orang tahu bahwa anjingnya sebanding dengan Kaisar Agung di masa depan, bagaimana reaksi mereka semua?
Jiang Chuan mulai menawar dengan harga 25.000 koin emas. Gadis di sebelahnya menaikkan harga menjadi 30.000. Persaingan di antara mereka berdua semakin panas. Harga terus ditingkatkan hingga mencapai 60.000. Penonton yang mendengar mulai berkeringat dingin. Bagi mereka, jumlah uang tersebut sangatlah banyak. Jiang Chuan menggertakkan gigi. Kakeknya hanya memberikan 500.000 koin emas. Dan itu akan digunakan untuk barang utama. Jika dia menghabiskan terlalu banyak, dia akan gagal mendapatkan item terakhir. Dan konsekuensinya sangat besar. Harga kembali dinaikkan, yang membuat Jiang Chuan frustasi. Akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepala dan menyerah. Penji berpikir, keluarga Wen ini sangat kaya. Gadis yang bersama dengan Aheng berasal dari keluarga Wen. Dia kembali menaikkan harga menjadi 70.000 koin emas. Pada akhirnya, elang tersebut jatuh ke tangan gadis Wen. Barang selanjutnya adalah pedang pendek King Hong. Semua orang terus menawar hingga barang tersebut terjual. Pelelangan terus berjalan hingga mencapai akhir pelelangan. Penggi mengeluarkan sesuatu seperti batu. Batu tersebut diselimuti oleh cahaya. Mata semua orang melotot, ingin tahu benda apa yang menjadi salah satu barang utama dalam pelelangan ini.